Kalau kita lihat-lihat generasi muda sekarang itu kan role modelnya kalau nggak ke barat, ke Korea. Iya. Ya. Padahal dalam segala aspek kita sudah punya panutan. Sebagai muslim yang baik, panutan kita harusnya Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat atau ulama-ulama salaf lah. Kita harus mencontoh dari beliau. Kadang mindset seperti ini timbul karena pemahaman bahwa Kanjeng Nabi itu hanya terkhusus panutan dalam hal ibadah saja. Tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara mandi, dan seterusnya. Untuk dalam hal lain, sosial, politik, atau hal-hal yang lain itu, maka Nabi sama sekali tidak punya kapasitas ke sana. Seakan-akan mindsetnya orang begitu. Iya, Ya kan? betul sekali. Padahal kalau kita tahu bahwa Nabi itu mempunyai banyak sunnah khosois yang tidak hanya dalam persoalan ubudiyah saja, tidak hanya persoalan agama, tapi juga terkait persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan duniawi. Nah, itu mungkin bisa kita ulas pada podcast kali ini terkait kepribadian Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Santri Mengaji dalam segmen podcast Ngaji Dampar. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Mas Abdurrahman, yang lebih akrab dengan dipanggil Mas Aam saja ya. Baik. Tema kita pada malam hari ini terkait tentang kepribadian Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Artinya begini, Mas Aam, kalau kita lihat-lihat generasi muda sekarang itu kan role modelnya kalau nggak ke barat, ke Korea. Iya. Ya. Padahal dalam segala aspek kita sudah punya panutan. Sebagai muslim yang baik, panutan kita harusnya Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat atau ulama-ulama salaf lah. Kita harus mencontoh dari beliau. Kadang mindset seperti ini timbul karena pemahaman bahwa Kanjeng Nabi itu hanya terkhusus panutan dalam hal ibadah saja. Tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara mandi, dan seterusnya. Untuk dalam hal lain, sosial, politik, atau hal-hal yang lain itu, maka Nabi sama sekali tidak punya kapasitas ke sana. Seakan-akan mindsetnya orang begitu. Iya, Ya kan? betul sekali. Padahal kalau kita tahu bahwa Nabi itu mempunyai banyak sunnah khosois yang tidak hanya dalam persoalan ubudiyah saja, tidak hanya persoalan agama, tapi juga terkait persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan duniawi. Nah, itu mungkin bisa kita ulas pada podcast kali ini terkait kepribadian Kanjeng Nabi. Menurut jenengan, kepribadian Kanjeng Nabi yang seharusnya kita contoh pada masa sekarang itu apa saja, Pak? Ya, baik. Memang sebetulnya jadi problematika kekinian ya. Muda-mudi kita itu lebih mengedepankan kulit daripada esensi. Jadi yang penting kelihatan keren, yang penting kelihatan gagah, kelihatan wah, itu langsung mereka percayai, langsung mereka panuti, langsung mereka ikuti. Jadi saya rasa hal ini yang menjadi problem kita, PR kita ke depan, bagaimana caranya kita itu bisa mengajak satu sama lain untuk lebih mengedepankan esensi daripada hanya kulit luarnya saja. Padahal itu sudah sangat ditekankan oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, bahkan Nahdlatul Ulama sendiri memang tidak begitu memusingkan masalah kulit Cover. Yang penting itu adalah esensi. Nah, sedangkan esensinya apa dalam menjadikan sosok panutan, sosok yang dipuja, sosok yang diikuti, Role model lah ya. yang dijadikan role model kita itu? Saya rasa ketika kita berpaku pada kulitnya saja, maka kita akan melupakan esensinya. Esensinya adalah panutan itu bagaimana caranya bisa kita jadikan sebagai uswah, sebagai apa ya, sebagai satu titik di mana kita harus betul-betul kembali kepada itu. Jadi semisal kita tidak mampu
maka setidaknya kita itu punya punya tempat untuk kembali. Iya. Artinya kita memposisikan diri, kita harus kembali ke sana gitu, karena tempat kita di sana sebetulnya. Lalu bagaimana akhlak, perilaku sosial interaksi beliau Kanjeng Nabi di saat beliau sugeng, di saat beliau hidup? Dan uswah yang tepat itu khususnya Iya. bagi seorang muslim adalah Kanjeng Nabi itu sendiri, ya kan? Harusnya iya, Harusnya begitu. karena memang Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Allah sendiri itu telah menjadikan Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah. Ya. Ada ayatnya itu ya, lupa Ya. saya. Jadi saya rasa dalam diri Kanjeng Nabi itu di setiap sisinya patut kita perhatikan, patut kita teladani, supaya kita itu tidak lupa tidak lupa siapa diri kita. Kita ini adalah seorang muslim, seorang mukmin. Jadi kita biar tidak hilang arang. Bukan kacang lupa kulitnya, bukan. Ya. Berarti ada banyak kepribadian Nabi yang harus kita contoh. Iya. Uswah hasanah, semua hal, ya. Semua hal. Coba Bahkan, kasih contoh satu-satu. disebutkan sebetulnya begini, kalau kita itu mau bahas akhlak Nabi, saya sendiri tidak bisa memaparkan secara detail, karena dulu itu masih kurun awal Islam. Jadi setelah meninggalnya Kanjeng Nabi, para sahabat yang menjadi saksi bagaimana Kanjeng Nabi itu berakhlakul karimah, nah itu kan akhirnya yang menjadi rujukan para tabi'in pada saat itu. Jadi ada beberapa orang tabi'in itu yang ingin tahu betul bagaimana sih akhlak Kanjeng Nabi, Sosial Nabi, begitu. sosial Nabi. Kemudian Sayyidina Ali yang kebetulan saat itu ditanya, menjawab, aku tidak bisa menjelaskannya. Para tabi'in heran, mengapa engkau tidak bisa menjelaskannya, wahai Sayyidina Ali? Jawab beliau, saat engkau melihat sesuatu yang indah, bukankah engkau tidak akan bisa mengungkapkannya dengan kata-kata? Masya Allah, itu juga adalah penggambaran dari bagaimana akhlak Nabi Muhammad. sebegitu mulianya. Sebegitu akhlak. mulianya. Namun bila kita masuk kepada beberapa aspek seperti dalam kehidupan rumah tangga, hubungan antara kita dengan tetangga, kemudian bagaimana Nabi memperlakukan kaum lemah, etnis minoritas, maka kita akan temukan bahwa esensi daripada Nabi itu adalah pembawa rahmat, rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang kepada semuanya. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu dari wajahnya saja itu sudah memancarkan kebaikan. Lihat itu saja sudah merasa nyaman, begitu ya. Sudah merasa sejuk. Jadi yang saya herankan dari beberapa orang akhir-akhir ini, mereka itu selalu mengatasnamakan Islam, selalu mengatasnamakan dakwah. Namun yang mereka lakukan bukannya mengajak, tapi mengusir. Dakwah itu kan ramah, bukan marah, begitu ya. Ada kata-kata begitu juga. Kan dakwah itu kan artinya kan mengajak, kan ya. Iya. Tapi lucunya itu sampai dakwah yang mereka lakukan itu justru malah mengusir. Dan itu sebenarnya bukan sunnah Nabi dalam berdakwah seperti itu. Bukan, itu hanya kehilangan kompas, kayak orang-orang udah pelaut ya, di tengah laut kehilangan kompas, nggak tahu bingung arah timur selatan, akhirnya kehilangan arah gitu. Nah itu jadi kita perlu mengetahui bagaimana akhlak Kanjeng Nabi. Namun begini, yang perlu digarisbawahi itu,
kata ulama, laulal ulama lama arafnal anbiya. Tanpa seorang ulama, kita tidak akan bisa mengenal sosok seorang nabi. Jadi kalau kita mau mengenal sosok Nabi Muhammad, tinggal kita lihat ulama kita itu bagaimana dalam berakhlakul karimah. Al ulama warathatul Anbiya. Gitu. Iya. Jadi dalam sikap juga para ulama itu menjadi panutan atau manifestasi dari akhlak Nabi begitu. Benar. Salah satu contoh dakwah yang Nabi ajarkan dalam metode berdakwah itu bagaimana, Mas? Ya, kalau dalam metode berdakwah itu Nabi, yang ingin saya bahas, Nabi itu selalu mengedepankan keharmonisan di tengah masyarakat. Ya. Artinya Nabi itu tidak kemudian menyebarkan ketakutan, tidak kemudian menyebarkan perpecahan. Nabi itu selalu mengedepankan keharmonisan di tengah masyarakat. Salah satu contoh dakwah Nabi itu setelah Fatu Mekkah, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya andaikan kaummu tidak dekat dengan zaman jahiliyah, maka niscaya akan aku renovasi bangunan Ka'bah. Karena memang kita tahu Ka'bah itu jarang mengalami pemugaran. Ya. Kenapa? Karena masyarakat Arab pada saat itu sangat mengkultuskan Ka'bah. Bahkan di saat beliau itu sebelum hijrah ke Madinah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Rasul, Ka'bah kan pernah mengalami kebanjiran, sehingga beberapa bangunannya itu roboh, kemudian dipugar. Itu pun kan masih takut. Orang-orang Arab itu masih takut, ingin memugar itu takut takut mengganggu ketenangan dari Tuhan gitu. Padahal segitunya ya itu mereka kan hanya bangunan berbentuk persegi empat itu kan ya. Nabi tidak mau artinya Nabi tidak ingin memugarkan Ka'bah itu karena menjaga hati dari orang-orang jahiliyah, ya kan? Meskipun pada saat itu para sahabat sudah masuk Islam, namanya sahabat ya. Cuma kan karena mereka itu eranya masih dekat dengan zaman jahiliyah, akhirnya Kanjeng Nabi itu lebih menjaga hal itu. Jadi jaga perasaan masyarakat pada saat itu. Tidak kayak dakwah yang sekarang sedikit-sedikit sweeping begitu ya. Iya. Sedikit-sedikit hancurkan, robohkan gitu enggak ya? Jadi yang perlu digarisbawahi ini, yang perlu diperhatikan juga, kalau benar maka kan harus dikatakan. Ya. Cuma jangan dipaksakan itu. Kebenaran itu memang harus dikatakan, cuma jangan dipaksakan. Saya juga sempat pernah membahas terkait dakwah itu bitabsyir, bahasanya bitashwik, bitabsyir begitu. Ya, kalau dakwah itu sendiri kan Kanjeng Nabi sendiri dalam Al-Qur'an disebutkan basyirun wa nadhiro. Basyiro wa nadhiro kan seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan kabar gembira, namun di sisi lain Kanjeng Nabi itu juga memberikan peringatan. Ya. Jadi yang namanya dakwah itu bukan berarti menghalalkan segala cara. Jadi yang kadang luput dari pandangan banyak orang itu, pendai atau kiai atau ulama yang alim, yang pintar itu adalah mereka yang memperbolehkan segala hal. Kalau pertanyaan masyarakatnya itu tidak diperbolehkan semisal, maka dipandang mereka itu nggak alim gitu loh. Seakan-akan begitu. Iya. Padahal
Kanjeng Nabi sendiri dalam berdakwah itu punya dua sisi loh. Punya sisi basyiro, punya sisi nadhiro. Kadang juga yang mengharamkan begitu. Iya. Kadang juga memperbolehkan, kadang juga mengharamkan. Tapi yang penting dalam penyampaiannya itu tidak dengan dipaksakan. Ya, tidak dengan dipaksakan, karena jika dipaksakan itu justru akan menimbulkan perpecahan umat. Ya, itu yang harus kita jaga. Iya, artinya kalau hanya sekedar diskusi satu sama lain dalam forum diskusi, Anda mau bahas apapun sebetulnya nggak dilarang. Anda mau bicara apapun sebetulnya nggak dilarang. Yang menjadi persoalan adalah ketika disuarakan ke publik, di mana hal itu akan rentan menimbulkan kesalahpahaman dan justru akan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, perpecahan di tengah masyarakat. Itu justru yang yang miss dari kita, dari sebagian kita lah. Itu tentang keutuhan umat Islam itu sendiri. Dan parahnya lagi, dakwah yang sampai menyebabkan polarisasi umat itu mengatasnamakan ini adalah dakwah ala Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita benarkan. Jadi metode dakwah yang disampaikan, yang dipraktekkan oleh Nabi itu tidak begitu sebenarnya ya. Iya. Birrohmah begitu. Ya, seperti contoh begini. Di saat Wali Songo datang ke Indonesia itu kan sudah menganut agama Hindu ya. Sudah menganut agama Hindu, bahkan pemerintahnya kan Hindu. Tapi di sana tidak sama sekali Wali Songo mempersoalkan kehidupan para raja, kebijakan-kebijakan para raja, yang bertentangan bukan cuma hanya sekedar dalam hal sosial, bahkan dalam hal akidah pun bertentangan. Tidak dipersoalkan. Jadi justru ya perbedaan itu oleh para Wali Songo dijadikan sebagai media dakwah. Media dakwahnya gimana? Media dakwah itu untuk merukunkan satu sama lain, menemukan persamaan. Jadi fokus kita itu bukan menemukan perbedaan, tapi bagaimana caranya kita menemukan persamaan sehingga kita itu memiliki visi misi yang sama, memiliki misi dan visi yang sama, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Termasuk dulu Nabi pernah menandatangani Piagam Madinah ya. Itu juga menyatukan visi dan misi di antara beberapa kelompok yang qabilah yang ada di Madinah pada saat itu. Jadi fokusnya di situ ya, mencari persamaan bukan malah mencari perbedaan. Karena yang kita tahu di Madinah itu kan sebetulnya antara beberapa qabilah pada awalnya itu saling bermusuhan. Sebelum Nabi datang. Jadi ada dua qabilah besar, Aus dan Khazraj. Mereka itu di zaman dulu saat sebelum Nabi datang itu sering berperang satu sama lain, berperang saudara. Lalu Nabi datang, kemudian kaum Khazraj dan Aus itu disatukan oleh Nabi disebut sebagai Ansor. Lalu pendatang yang datang dari Mekah disebut sebagai Muhajirin. Dan nggak cukup di sana. Nabi mencari persamaan di antara masyarakat itu tidak hanya dalam komunitas sesama Islam, tapi juga merambah ke non-muslim. Semuanya dirangkul ya? Semuanya dirangkul. Akhirnya berbentuklah Piagam Madinah itu. Sebagaimana kita kenal bahwa Piagam Madinah itu merupakan masterpiece Kanjeng Nabi, di mana hal itu menjadi undang-undang pertama yang resmi dalam sebuah tatanan kepemerintahan. Raja-raja dulu itu kan kalau buat aturan sekendak hatinya saja. Jadi Piagam Madinah itu undang-undang pertama yang berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun kalau kita mau agak debat-debatan, meskipun teksnya, bunyi teksnya itu yang menyarankan adalah Kanjeng Nabi, namun ketika disodorkan kepada para sahabat dan kepada kaum Yahudi, mereka semuanya setuju. Ijma sukuti istilahnya bisa jadi begitu ya.
bisa jadi. Oke, terkait dakwah Nabi yang harusnya tenang, kita kemarin juga disuguhkan dengan salah satu fenomena. Ada dai yang setiap ceramahnya itu mengajak atau menyebabkan perpecahan umat. Ribut, iya. Karena juga kalau ditelusuri, dia itu adalah salah satu mantan anggota dari organisasi yang ingin menciptakan khilafah di Indonesia, katakanlah begitu. Yeah. Akhirnya dai ini ketika ingin mendatangi sebuah daerah di mana mayoritas di situ adalah orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, akhirnya ditolak, dicekal. Nah itu kan kalau kita lihat dari sisi dai-nya ini ingin memecah belah umat atau berpotensi untuk memecah umat, kita baik mencekal, ya kan? Yeah. Karena dakwahnya yang disampaikan tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, atau kalau kita angkat lagi tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Tapi dari sisi lain, bukankah dari pencekalan itu malah menimbulkan kegegeran juga? Nah itu kira-kira bagaimana? Memang menjadi problem ya. Di satu sisi kita mengakui perbedaan, kita merawat perbedaan. Ya. Tapi di sisi yang lain, di saat ada perbedaan yang cara gampangannya itu menyerang kelompok kita, kita malah melawan. Nah itu apa maksudnya, kan seperti itu. Sebetulnya nggak saling berlawanan. Artinya kepentingan menjaga akidah, menjaga stabilitas negara, menjaga keharmonisan di antara masyarakat itu tidak bertentangan dengan pencekalan tersebut. Kok bisa itu? Ya, kalau sepintas kan kita lihat berbeda. Ya karena begini, perbedaan itu wajar karena masing-masing dari kita, saya dan Anda itu kan punya pemahaman yang berbeda kan. Ya. Nggak bisa dipungkiri hal tersebut. Jangankan antara sesama kita loh yang hadir pada podcast kali ini bisa aja beda pandangannya. Ya. Namun yang menjadi persoalan itu ketika hal tersebut dijadikan sebagai media untuk memecah belah, menjadi media untuk menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menanamkan bibit-bibit kebencian. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Kalau hanya ngobrol santai sebagaimana kita sering berdebat panas pada saat bahsul masail, namun setelah itu kita ngopi bareng gitu ya, kita ngobrol bareng, kita guyon-guyon bareng, itu kan gak masalah. Jadi kalau hanya dalam ranah diskusi, dalam ranah kajian ilmiah yang sehat ya, itu saya rasa nggak masalah. Cuma yang jadi masalah itu ketika didakwahkan, karena ketika didakwahkan itu berarti Anda menyebarkan pikiran Anda kepada orang lain, menularkan pikiran Anda kepada orang lain. Artinya itu lebih bahaya. Iya. Menyampaikan sebuah ajaran yang berpotensi memecah belah umat itu lebih bahaya daripada kita rame-rame ribut-ribut menolaknya atau mencekalnya. Iya. Kalau kita tahu dari pencekalan yang terjadi itu dari beberapa video yang beredar di medsos itu kan memang agak rusuh, agak kisruh gitu loh. Cuma yang jadi catatan seperti ini. Pencekalan dai itu hanya akan dilegalkan syariat ketika mendapatkan izin dari pemerintah. Oh, tetap harus ada izin. Kenapa begitu? Ya karena kita tahu sendiri dalam Islam itu terdapat klausul kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Oh, secara undang-undang dia mendapat jaminan. Iya, secara Islam, ajaran Islam dan secara undang-undang dia sudah dijamin hurriyatul qaul ya. Iya. Namun yang jadi persoalan ya semacam itu, ketika disebarkan dan ajaran atau isi dari pembicaraannya itu akan menanamkan bibit-bibit permusuhan,
Dan memang yang menjadi tujuan utama ya memang itu untuk menggait lebih banyak pengikut, untuk mempolarisasi umat tadi itu. Kenapa kita harus mendapatkan izin pemerintah? Kenapa kita itu harus berdasarkan restu daripada pemerintah? Karena dalam persoalan seperti pencekalan dai itu rentan menimbulkan fitnah, rentan menimbulkan kekisruan, dan itu akan menjadi masalah yang terus berlarut-larut tanpa mengalami akhir, tanpa akhir. Namun ketika dilakukan pemerintah yang punya power, yang punya kekuasaan, itu akan lebih minim, setidaknya kan lebih minim kan, seperti itu. Berarti ketika dorornya lebih minim, artinya izin pemerintah itu untuk meminimalisir doror dari kekisruan pencekalan tadi. Jadi kalau ada doror yang lebih ringan, kenapa kita melakukan doror yang lebih berat? Idza ta'aradul mafsadatain kuddima akhafahuma gitu ya. Kuddima akhafuhuma. Betul. Nah, itu aja udah beda itu kan. Oke. Jadi begitu. Jadi karena kembali ke dakwah awal tadi, dakwah ala nabi itu harusnya santun. Ya kan? Ramah bukan marah, mengajak bukan mengusir, ya kan ya. Itu yang harus kita tanamkan pada dai. Sehingga wajar ketika ada salah seorang dai yang ajarannya tidak sesuai atau metode dakwahnya bukan rahmah, bukan ramah, bukan mengajak, justru memperkeruh umat, ya kita dipersilahkan secara syariat untuk mencekal dengan izin pemerintah untuk meminimalisir doror tadi. Begitu. Mungkin dari podcast kali ini kita selesai terkait beberapa tema tadi. Karena ya sudah sangat jelas kan paparannya tadi. Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh penonton, silahkan diambil. Yang buruknya silahkan dibuang gitu. Karena itu murni dari kami, kesalahan kami pribadi. Maka dari itu kami mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami sebagai host dan juga Mas Aam sebagai narasumber pada podcast kali ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.